Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Victoria Angelita Budi. Saya berasal dari kelas 11 M4. Jadi di kali ini, mari kita membahas bersama-sama ancaman-ancaman apa saja yang dapat mengancam integrasi nasional, serta strategi menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Jadi, pembahasan yang akan saya paparkan berdasarkan wawancara yang telah saya buat terhadap beberapa orang dari berbagai profesi. Lalu tanggapan-tanggapan mereka sudah saya ulas di akhir video ini. Jadi, bagi teman-teman yang ingin tahu, tolong simak video setelah ini. Terima kasih. Pertanyaan apa saja yang dapat mengancam integrasi nasional di masa depan? Jawaban setelah ini. Today's Headlines. Ancaman apa yang bisa meruntuhkan negara kita ini ke depan? Ya, saya bisa jelaskan ancaman-ancaman yang bisa meruntuhkan negara ini kita ke depan ini itu dibagi atas dua. Yang pertama, ancaman dari dalam. Itu misalnya pertama ada upaya-upaya untuk memisahkan diri dari negara NKRI. Seperti yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Papua di sana, Papua Merdeka. Ini gerakan sangat berbahaya karena ingin memisahkan diri dari NKRI. Terus yang berikut, runtuhnya semangat nasionalisme ya di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti apa itu? Yakni misalnya kecintaan akan budaya luar dibandingkan budaya dalam negeri kita sendiri, menyukai gaya hidup yang hedonisme, sekuler, ya, yang sifatnya duniawi, terus konsumtif. Gaya hidup seperti ini sangat berbahaya, dan juga penyalahgunaan narkotika. Nah, ini bisa menghancurkan masa depan kita. Gitu. Dan di samping itu juga ada sifat yang intoleran, kurang menghargai satu sama lain, fanatik yang berlebih-lebihan, menganggap agama sendiri lebih baik dari agama orang lain, menganggap suku sendiri lebih bagus dari suku orang lain. Ini berbahaya, akan memicu konflik di kalangan masyarakat. Itu beberapa contoh bahaya yang berasal dari dalam negara kita sendiri. Bahaya yang datang dari luar itu misalnya bahaya dari gangguan-gangguan dari negara asing, negara tetangga. Ya, misalnya ancaman peperangan ataupun juga keinginan menguasai dari sisi ekonomi dari kalangan negara tertentu gitu. Di samping itu juga yang bisa meruntuhkan negara kita ini juga ada yang sifatnya alami ya, misalnya adanya bencana alam, adanya peperangan ya. Ada ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita. Itu yang pertama, itu adanya kaum separatis yang ingin memisahkan diri dengan negara. Contohnya KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, teroris kayak di Poso. Terus adanya paham-paham baru yang masuk ke ajaran-ajaran agama, yang menganggap agama lain tidak baik, agama sendiri yang baik. Itu kan tidak boleh. Antisemit yang menganggap kaum ras suku golongan lebih baik dari suku golongan agama yang lain. Strategi menghadapi ancaman-ancaman tersebut.
Strategi menghadapi ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Pertama, ada bidang ideologi. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi yakni 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Lalu, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, bidang politik. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang politik dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Pertama, kita akan membahas tentang pendekatan ke dalam. Yang dimaksudkan dengan pendekatan ke dalam adalah membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Lalu ada pendekatan keluar. Pendekatan keluar dimaksudkan dengan menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri serta membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Lalu ada di bidang ekonomi. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi salah satunya adalah dengan menghadirkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu dengan cara mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga tidak bergantung pada barang-barang impor atau produk-produk luar negeri. Lalu menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Lalu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian rakyat. Beberapa strategi dalam menghadapi. Lalu berikutnya ada di bidang sosial budaya. Ada berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, misalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Lalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Lalu meningkatnya rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bentuk strategi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertama itu ada memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai, intelijen dan bela negara. Lalu menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten dan terukur bagi para pelanggar hukum. Lalu merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara tentang ancaman terhadap NKRI serta strategi dapat saya simpulkan bahwa potensi yang dapat mengancam keutuhan NKRI pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tantangan internal lainnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di masyarakat, yaitu ketidakmerataan dalam perekonomian seringkali menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial yang dapat memicu konflik antar kelompok dalam suatu negara. Meningkatnya paham etnosentrisme dan radikalisme. Etnosentrisme adalah suatu pandangan atau ideologi yang ingin menonjolkan kebudayaan atau etnis tertentu sebagai yang lebih superior dibandingkan dengan yang lainnya. Penganut etnosentrisme merasa memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa karena dapat memicu pengucilan kebudayaan, suku atau suatu etnis tertentu dalam suatu negara. Peningkatan paham etnosentrisme dan radikalisme beberapa waktu terakhir merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Dalam era kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat, terdapat banyak celah dan platform yang tidak dapat dikontrol oleh suatu negara, sehingga menimbulkan paham etnosentrisme dan radikalisme ini terjadi, sehingga paham tersebut dapat disebarkan secara diam-diam dan dibawa kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu merawat rasa cinta kepada tanah air dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, ada kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mencintai budaya sendiri pada era globalisasi yang semakin meluas dan cepat. Sangat penting bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan warisan budaya mereka untuk generasi mendatang. Contohnya, gaya hidup yang lebih menonjol ke arah barat atau ke arah negara-negara lain daripada mencintai budaya yang berkembang turun-temurun di negara kita sendiri. Selalu mengikuti tren-tren kecantikan atau tren-tren yang sedang berkembang dari negara luar. Lalu, gaya hidup yang lebih menonjol ke arah barat atau ke arah Korea-Koreaan yang terjadi di kalangan anak muda, terutama kalangan anak-anak remaja putri di Indonesia. Lalu, lebih mencintai produk luar negeri daripada produk di dalam negeri sendiri. Ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri juga ada pemberontakan KKB di Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI, lalu ancaman teroris di Poso atau Sulawesi Tengah. Lalu, ada ancaman dari luar negeri seperti paham komunis, radikalisme, dan teroris, dan lain-lain. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.